Maka ketika menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuk lembutkan hati kita. Jangan mengeraskan hati. Tapi saya sadar, saya yakin dan percaya bahwa saudara mau datang, mau dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa lembutnya hati saudara. Jangan mengeraskan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumil qiyamah wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus para ustadz, para imam dan takmir Masjid Nurul Fajri yang dirahmati oleh Allah, sahabat saya Ustadz Mukhtarul Aziz dan para ustadz-ustadz yang lain, dan yang kebetulan hadir, baik yang hadir secara tidak langsung karena saya ini lagi sok-sok jadi artis, Ibu. Ini saya disorot nanti, Ibu disorot nanti. Siapa tahu besok-besok ada yang nawarin Ibu jadi bintang iklan panci ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Pagi hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin untuk kita semuanya. Allah tambahkan rezeki kita, Allah mudahkan usaha kita, dan Allah mudahkan segala niat dan ikhtiar kita semuanya. Pada pagi hari ini kita sampai kepada pembacaan hadis yang nomor 37. Ya, ke-37, bahwa betapa pentingnya sebuah niat. Betapa pentingnya sebuah niat. Bahkan seandainya ibu tadi malam mau tidur, niat, ya Allah besok pagi subuh saya berniat salat berjamaah di Masjid Nurul Fajri. Tiba-tiba ibu ketiduran. Tapi kalau bangun jam 8 bukan ketiduran ya? 12-an Mas Koko ya. Tapi kemudian faghalabat fa'inuhu. Tapi kemudian dia kalah sama ini apa? Apa ini? Ini bukan hidung ya? Oh, mata ya. Tiba-tiba kemudian kalah tertidur, bangunnya udah kesiangan, gak bisa sholat berjamaah ke masjid. Allah itu masih menghitungnya sebagai ibadah, dan tidurnya itu sedekah. Ya, ibu niat, ya Allah nanti subuh saya pengen sholat berjamaah di Masjid Nurul Fajri. Sudah diniatin, pengen sholat tahajud, pengen malam-malam sholat. Tiba-tiba kemudian tertidur. Nah, tidurnya itu oleh Allah masih dihitung sebagai sedekah. Itu sedekah dari Allah yang Allah siapkan untuk kita. Karena itu betapa rahman rahimnya Allah itu tidak terbatas kepada siapapun. Maka mudah-mudahan niat kita yang tadi malam mau sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita bangun wudu, setelah wudu kemudian berangkat ke masjid bersama, kemudian kita salat berjamaah, apalagi ditambah dengan ngaji rutin setiap bulan di Masjid Nurul Fajri, insya Allah barakahnya akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya akan bacakan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bawa kacamata? Ini mau setting dulu ya. Enggak, nanti tampaknya beda itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi. Bawah. Ya. Sosok ganteng masih pagi ini. Memang tak nampak ibu. Masya Allah. Makin cakep anak bapak aku nih. Cocok ini. Punya siapa ini? Pak Bisdin. Pak Bisdin. Mana Pak? Ini bisa langsung saya pakai nampaknya.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabarakallahu wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah 'indahu 'ashara hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati sahabat Abdullah dan ayahandanya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah ini adalah sepupu Rasulullah, sementara Abbas itu adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meriwayatkan atau Rasulullah itu meriwayatkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Innallaha katabal hasanah. Innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan. Thumma bayyana, setelah itu kemudian Allah menjelaskan atau membeberkan semuanya. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan atau punya niat atau punya cita-cita bihasanatin untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi kemudian dia tidak melakukan niatnya niat baik. Ya Allah, saya pengen ke masjid, tapi tidak dilakukan. Niat aja terus. Niatnya udah 2 tahun yang lalu. Pengen saya ke masjid gitu ya. Kayak Bang Misdin misalnya kan. Ya Allah, saya niat mau ngasih kacamata sama Ustadz itu. Oh, baik sekali itu niatnya itu ya. Tapi enggak, sampai sekarang enggak gitu. Bagaimana itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah. Tapi walaupun hanya sekedar niat, kata Rasulullah, dia masih dapat 1 pahala. Sahabat saya, guru kita Ustadz Mukhtarul ini dari dulu juga sama niatnya. Kasihan saya Ustadz Zain Muhsin tuh dari dulu, katanya kan. Enggak ada kacamata, besoklah saya kasih, kata dia. Tapi niatnya dari 5 tahun yang lalu belum kesampaian itu. Hah? Tapi walaupun demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sekedar niat, saking baiknya Allah kepada orang tersebut, Allah masih memberikan dia pahala. Itu dalam kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika seandainya dia punya niat untuk berbuat baik, fa'amilaha, kemudian dia melakukan perbuatan tersebut, katabahallahu 'indahu 'ashra hasanah, maka kemudian Allah mencatat baginya 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, bahkan Allah melipatnya menjadi 700. 1 pahala yang diniatkan kemudian dilaksanakan dapat 10. Setelah itu boleh jadi kemudian Allah masih melipatnya menjadi 700 pahala. Ila ad'afin katsiratin, bahkan seandainya Allah mau, dari 700 ini bisa Allah lebihkan. Masih bisa Allah lebihkan. Wa in hamma bisayyi'atin, dan akan tetapi seandainya dia punya niat, punya cita-cita untuk berbuat buruk, macam tadi malam tuh, ibu-ibu yang ribut-ribut ngepung SD kita itu, sampai tak tidur-tidur dia. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan akan tetapi barang siapa yang berniat buruk, apa ya contoh niat buruk apa ya? Ada pernah niat buruk nggak? Kokoh pernah niat buruk? Hah? Oh, niat buruk tuh kalau kawin lagi, kata ibu. Itu bukan niat buruk, Bu. Baik sekali itu. Cuma yang tak baik habis itu diracunkan bininya. Itu sakitnya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan barang siapa dia punya niat, punya keinginan untuk berbuat buruk,
tetapi dia tidak melakukan itu, katabahallah falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Dia berniat buruk tapi tidak melakukan, masih dapat pahala. Yang berniat buruk tapi tidak melakukan, masih dapat pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan barang siapa yang punya niat, punya cita-cita berbuat buruk, fa'amilaha, setelah itu kemudian dia melakukan itu, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dia berbuat buruk kemudian melakukan itu, Allah memberikan dia satu dosa saja. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Betapa Allah itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang, bahwa Allah telah menetapkan bagi dirinya itu adalah sifat kelembutan. Allah itu adalah zat yang maha lembut. Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Allah itu adalah zat yang maha kasih sayang. Yang berniat untuk melakukan kebaikan saja tapi kemudian tidak melakukan, Allah masih memberikan dia pahala. Satu niat saja tapi dia tidak melakukan, Allah berikan dia pahala. Tapi kemudian ketika dia melakukan, Allah berikan 10. Udah dikasih 10, kemudian Allah masih berkenan melipatnya menjadi 700 pahala. Dari 700 pahala boleh jadi Allah menambahnya lebih dari itu. Tetapi seandainya seseorang itu berniat buruk, kemudian dia tidak melakukan, bukan saja dia terhindar dari maksiat, tetapi Allah masih mencatatkan satu pahala. Dan seandainya dia melakukan keburukan dengan niatnya, Allah masih cukup memberikan dia dosa dengan satu saja. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah betapa pentingnya niat, arti sebuah niat, bahwa setiap kita sholat, ya, kita sholat pasti niat, kita puasa pasti niat, kita zikir pasti niat. Niat itu biasanya di awal apa di belakang? Di awal. Oh, monggo teman-teman MWC NU Utara. Kenapa niat itu penting? Untuk mengukuhkan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah. Maka di ujung niat pasti kita baca lillahi ta'ala. Jadi setiap apapun niat kita mesti kita barengi dengan kalimat lillahi ta'ala sebagai bentuk taukid, litta'kidih, untuk menguatkan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya karena Allah. Allah yang akan mencatat semuanya dan Allah yang akan memberikan pahala semuanya. Jadi jangan khawatir, jangan pernah kecil hati, Allah jangan-jangan saya berbuat ini saya enggak dapat pahala. Dapat pahala semuanya. Ibu seandainya, ya kita berharap sama ya, pasti kita masuk surganya Allah ini. Nanti kalau ibu di surga enggak dapat pahala pengajian subuh ini, tanya sama Ustadz Tarul nanti. Ustadz Tarul pasti nunggu di depan pintu surga nanti. Iya. Hah? Saya duluan lah. Yang tua dulu. Nanti yang muda masuk surga duluan, suladab namanya kan. Nah, jadi kalau kita sudah masuk di pintu surga, tapi ternyata pengajian subuh ini tidak dapat pahala, tanya sama Ustadz Tarul. Siapa tahu Ustadz Tarul mulai jadi makelar. Nah, ini kan mulai banyak makelar-makelar surga ini. Nah, jadi sebagaimana tadi pengantar dari Ustadz Mukhtarul Aziz berkenaan dengan sholat puasa sunnah Rajab, ya tidak usah diperdebatkan lagi, ya tidak usah diperdebatkan lagi, karena perdebatan itu tidak menghasilkan apapun. Karena para ulama-ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Syaukani, kemudian Imam Nawawi mengatakan itu sunnah, walaupun memang tidak ada hadis yang secara langsung mengatakan tentang sunnahnya berpuasa di bulan Rajab. Tetapi kesunnahan berpuasa di Ashhurul Hurum, kesunnahan berpuasa di bulan-bulan haram itu ada. Nah, bulan Rajab itu bagian dari bulan hurum, bulan yang diharamkan. Maka Imam Syaukani termasuklah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
dan Imam Nawawi mensunnahkan. Dan ulama madhab yang lain mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tidak memperdebatkan tentang kebolehannya. Nah, kalau cuma yang ngomong itu Mang Ujang, saya kan cuma nyebut Mang Ujang. Mang Ujang di dunia banyak. Ya, kalau ini kata ini di Google, ya ngaji jangan ke Google, Mbak. Ngaji itu ya ke Koko gitu. Ngaji juz amma ya goya. Yang ngaji itu jangan hanya ngaji di medsos, ya. Tapi ngajinya itu harus jelas lah. Bapak para ulama terdahulu, ulama ahli hadis, memang terjadi perdebatan itu biasa. Perdebatan tentang kesunahan dari sunat Rajab, puasa Rajab itu biasa. Tetapi yang kita maksud bahwa pagi hari ini, apapun niat yang kita lakukan, insya Allah itu akan dapat pahala. Apapun yang kita niatkan pasti dapat pahala. Bahkan dalam hadis yang lain itu, silakan buka di dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi meriwayatkan sebuah hadis atau menuliskan sebuah hadis bahwa barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, ya kan, 1 hari berpuasa di jalan Allah, 1 hari berpuasa di jalan Allah itu kan berarti menyangkut masalah ibadah, termasuk di dalamnya ibadah yang kita bicarakan. Maka Allah pasti akan menjauhkan, kalau memang niat puasanya itu ibadah karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya 70 tahun jaraknya antara dia dengan api neraka. Nah, itu Imam Nawawi menukilkan hadis ini di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa pertemuan kita pada subuh pagi hari ini insya Allah semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Tapi ada teman saya sering ketemu dia itu. Jadi setiap saya lewat menjelang asar, dia ada di depan rumah dia. Saya tanya, lagi ngapain Pak? Lagi nunggu azan Pak Ustadz. Ada yang tahu orangnya? Boleh tunjuk muka? Boleh. Ini lagi live nih. Mau saya omongkan tak orangnya nih? Tak boleh dosa Pak Ustadz. Tapi kan sebelum ngomong, ya. Ada setiap kali asar saya lewat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Ustadz? Biasa jalan. Apa ente tunggu? Nunggu azan. Habis azan selesai, masuklah. Saya kan cuma nunggu azan gitu dia. Apakah dia dapat pahala Pak Ustadz? Dapat, tapi lama-lama malaikat kesal dengan dia. Kaulah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semua dalam melakukan kebaikan itu niatnya hak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan saya pasti tidak dapat pahala. Dapat. Kemudian waqala fis sayyiati allati hamma biha thumma tarakaha katabaha Allahu 'inda hasanatan kamilah fa'akkadaha bikamilah wa in 'amilaha kataba sayyi'atan wahidatan fa'akkada taqlilaha biwahidatin wa lam yu'akkidha bikamilatin falillahil hamd wal minnah subhanahu la nuhsi thana'an 'alaihi wa billahi taufik. Jadi begini, bahwa pentingnya kita menguatkan sebuah niat dalam kebaikan. Karena dengan menguatkan kita berniat di dalam kebaikan akan semakin meningkatkan semangat kita untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pentingnya niat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amal perbuatan kita itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Bahkan ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini zaman Nabi ya, apalagi zamannya cuma zamannya Pak RT kita gitu. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semua kaum muslimin waktu itu niatnya sama. Ada yang memang niatnya itu untuk A, untuk B. Ada yang niat hijrahnya kata Nabi. Ketika sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Makkah ke Madinah itu,
atau ketika berangkat berperang, atau ketika melakukan apapun, niatnya tidak sama. Ada yang niat berperang itu cuma pengen niatnya mati di medan perang. Ada juga yang memang niat berperang itu untuk harta rampasan. Ada yang memang niatnya untuk sebuah kebanggaan. Ada itu. Tapi boleh enggak Pak Ustadz, saya berangkat dari rumah niatnya cuma pengen dilihat sama Pak RT. Kenapa pengen dilihat Pak RT? Anaknya cantik katanya kan. Ada enggak nih? Yang bujang-bujang, mana yang bujang-bujang? Hah? Heru nih lari terus kau nengok saya dia. Menyibukkan diri Heru. Heru, bolehlah Heru berangkat dari rumah lewat depan Pak RT. Biar Pak RT yang lirik, wah Heru nih bagus nih anaknya nih, kita ambil menantu, boleh. Itu tergantung Heru sebenarnya. Soal komunikasi urusan saya. Jadi bolehkah? Bukan persoalan boleh apa tidak, kembali kepada hati masing-masing. Ada yang datang ke masjid pengen ini, ada. Ada yang datang ke masjid memang betul-betul pengen taubat sama Allah, ada, banyak. Ada yang memang datang ke masjid itu niatnya pengen ini, pengen itu, ada. Ada yang datang ke masjid karena hutangnya banyak. Ada itu. Kalau lagi susah, mumet, ya Allah, sujud tak balik-balik dari masjid dia. Ada yang datang ke masjid itu karena ditunggu sama tukang kredit, banyak. Karena saya pernah dengar ceramah dari Pak Ustadz Zen tuh, tak boleh ngomong bisnis di masjid. Nagih hutang pun tak boleh di masjid. Jadi biar ibu-ibu aman, waktu punya hutang tak usah balik-balik dari masjid. Iktikaf di masjid ya. Niat awalnya itu biar terhindar dari tagihan. Yang kedua sekalian lagi iktikaf. Maka ketika sebuah kebaikan sudah diniatkan, niatnya karena Allah, walaupun dalam perjalanannya banyak ini, banyak itu, banyak rintangan A, B, C dan seterusnya, Allah tidak akan pernah lalai dari untuk memberikan pahala kepada siapapun. Orang yang berbuat baik walaupun hanya sekedar diniatkan, kemudian Allah tidak mencatat selagi orang itu tidak melakukan, betapa hebatnya Allah, betapa rahmat dan kasih sayang Allah itu begitu besar kepada kita. Jadi selagi kita ini belum melakukan kebaikan, Allah sudah mencatat, kemudian melakukan, Allah berikan 10. Ketika Allah berikan pahala 10, Allah masih tambah lagi dengan 700. Dari 700 Allah masih memberikan banyak lagi. Tapi kalau hanya sekedar niat melakukan keburukan, tapi kemudian dia tidak melakukan, Allah masih memberikan dia pahala. Kalau tidak melakukan, Allah tidak mencatatnya. Tapi jangan niat terus. Kebanyakan niat, kebanyakan cerita, kebanyakan ini lama-lama enggak dilakukan. Itu bahaya. Bahayanya di mana? Karena khawatir kita itu sebelum melakukan kebaikan sudah keburu jangan ngomong mati-mati Bu. Takut saya pagi ini. Nah, inilah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayang bagi kita semuanya, dan mari kita kuatkan niat kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa yang tadi dibacakan oleh Ki Mukhtarul awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita ini Allah berikan barakah di bulan Rajab ini. Ya. Kalimat barakah itu sebenarnya thubutul khairil ilahi. Yang disebut barakah itu apa? Menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah, atau ziyadatul khairi ala kulli syai'in, itu barakah. Sering kita mengatakan barokah, barokah, barokah. Ya barokah itu. Barokah itu adalah menetapnya sebuah kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah hadis ke-38. Ke-37 ya? 37.
Berarti sudah 37 kali kita bertemu di majelis ini. Bahkan lebih ya. Berarti kita sudah 37 bulan. Kalau 37 bulan itu berapa tahun? 3 tahun lebih. Kita ngaji kitab ini hanya 40 hadis sampai berapa? 3 tahun ya. Hebat ibu-ibu ini. Luar biasa ibu-ibu, walaupun terkantuk-kantuk. Balik ke rumah tadi subuh Ustaz Jen ngomong apa tak tahulah saya kata. Pusing aku dengar dia itu kata. Malah dia tak dia aja kata. Paling ustaznya cuma 2 kata. Ustaz Tarul, Ustaz Jen. Ibu ngerti? Mana mengerti? Tak perlu ngertinya. Kita yang perlukan itu adalah barokahnya. Barokah ngaji kitab ini. Kitab Al-Wafi ini. Syarah Arba'in ini. Ini udah hampir 3 tahun lebih. 3 tahun lebih kita ngaji ini. 3 tahun 1 bulan ya. Tetapi bukan masalah khatam atau tidak khatamnya itu. Tetapi nilai barakah. Nilai barakah itu tadi. Bertambahnya sebuah kebaikan atas segala sesuatu. Kalau setiap bulan kita dapat satu ilmu, 37 bulan kita sudah ngaji ini, berarti ada 37 ilmu yang insya Allah sudah masuk dan menyerap dalam hati kita. Dan kelak kita akan bertemu dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya tanya dengan ibu? Ibu. Ibu yang paling depan nih. Nampaknya paling ngantuk ini. Ibu, seandainya, saya bukan gurau ini, seandainya, karena saya sudah menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya suatu masa ibu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan ibu katakan kepada Rasulullah? Bingung? Iya. Saking senangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan selfie. Nih guru kita saja. Saya gurau tapi hati saya ini berat sebenarnya ini. Ustaz Mukhtarul, seandainya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan sampean bicarakan kepada Rasul? Satu kata saja. Tidak ada yang jawab? Berarti saya juga sama, tidak akan menjawab. Nah, bagaimana mungkin kita mengucapkan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak bisa. Apa ya? Ya udah kita lanjut lain saja ya. Karena memang betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti pagi ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pagi ini pasti Rasulullah lagi senang kepada kita. Rasulullah sedang cinta kepada kita. Rasulullah pasti menyebut nama saudara-saudara semuanya. Jika Rasulullah menyebutkan nama kita, maka Allah haramkan neraka untuk kita semuanya. Maka ketika saya menyampaikan hadis, Ustaz Mukhtarul menyampaikan hadis dan guru-guru yang lain menyampaikan hadis, kita memang tidak bertatapan langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukankah Rasulullah sedang melihat kita semuanya? Rasulullah Allahumma sholli wa sallim sedang memperhatikan kita semua. Yang sedang dalam masalah, Rasulullah sedang melihat kita. Yang sedang dalam persoalan hidup, Rasulullah sedang melihat kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita niatkan setiap hadir di majelis ilmu hadis ini,
Bukan mendengar ucapan ustadz, bukan mendengar ucapan para kiai, tapi mendengarkan dawuhnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lidahnya para guru. Karena guru yang membacakan ini pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti pasti mendengar dari gurunya, dan gurunya mendengar dari gurunya, sampai kepada Imam Nawawi naik sampai kepada Imam Bukhari, sampai nanti kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ya? Kita harus merasa aneh ketika kita tidak mau mendengar, tidak mau hadir di majelis, padahal betapa kita ini sedang membutuhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang disampaikan oleh para tuan guru, para ustadz, para kiai, dengarkan. Karena itu adalah nasihat dari Rasulullah. Rasulullah sedang ingin menyelamatkan kita semuanya. Maka walaupun ini hanya kedengarannya kecil, kedengarannya biasa, itu kan biasa saya dengar. Kita sering mendengar kata ini, kita sering mendengarkan ini dan itu. Tetapi bukan itu masalahnya. Karena kita sedang dinasehati langsung oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hanya melalui lidah para guru-guru kita. Jadi mari kita semakin memantapkan niat untuk beribadah di jalan Allah, sekecil apapun ibadah itu. Ibadah itu jangan dipandang yang besarnya, tapi pandang istiqomahnya. Karena yang berat itu kan istiqomah. Yang berat itu istiqomah. Kalau kita berbuat baik itu sebenarnya bisa, tetapi mempertahankan atau mengistiqomahkan diri dalam ibadah, mengistiqomahkan niat itu yang berat. Mengistiqomahkan itu yang niat. Mengistiqomahkan niat itulah yang berat. Maka pada layaknya sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang hatinya senantiasa diliputi oleh kelembutan. Karena kita ini kalau sering mendengar nasihat menunjukkan orang itu hatinya baik. Saya bukan hanya sekedar menasihati saudara melalui hadis Nabi, tapi saya sedang menasihati diri saya sendiri. Saya sedang menasihati diri saya sendiri. Semakin saya banyak menyampaikan kepada saudara, mestinya hati saya semakin lembut. Maka ketika menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuk lembutkan hati kita. Jangan mengeraskan hati. Tapi saya sadar, saya yakin dan percaya bahwa saudara mau datang, mau dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan betapa lembutnya hati saudara. Jangan mengeraskan hati. Mendengarkan orang lain itu penting. Bahkan puncaknya adab, puncaknya ketinggian akhlak seseorang. Saya tidak merasa lebih tahu dari saudara, tapi ketika saudara mau mendengarkan saya, apa yang saya sampaikan menunjukkan saudara itu akhlaknya baik. Mau mendengarkan orang itu akhlaknya baik berarti. Walaupun seandainya saya lebih tahu, saya tahu lebih tahu dari saudara, tapi saya mau mendengarkan saudara, berarti akhlak saya baik. Walaupun saudara lebih tahu dari saya, tapi saudara mau mendengarkan saya, berarti akhlak saudara baik. Walaupun seandainya lebih tahu, aku lebih tahu dari kau, jangan seperti itu. Ya aku tahu dari, jangan. Dengarkan saja orang lain. Sahabat Nabi SAW ketika mendengarkan nasihat dari Rasulullah itu begitu khidmat. Sama seperti kita ini. Ada kalanya Nabi menyampaikan dengan kelembutan. Ada kalanya Nabi itu menyampaikan dengan ketegasan. Tapi tidak pernah Nabi menyampaikan dengan kekerasan. Nah, itu penting untuk digarisbawahi. Nabi itu ada kalanya sangat lembut, ada kalanya tegas ketika menyampaikan masalah hukum. Tapi Nabi tidak pernah keras. Bisa dipahami Bu? Pak, bisa dipahami? Biar kita ini punya akhlak yang baik sesuai. Ya kalau Ustadz Nurul Fajri itu keras, bingung saya. Iya, karena Ustadz Tarul kan lembut, orangnya baik. Coba tengok nih, baik, lembut. Iya, jangan sampai kita dengar ada dakwah Islam di Nurul Fajri kemudian marah-marah, jangan. Bentar-bentar malah. Orang Islam payah, malah telus gitu dia kan. Jangan. Ini tak boleh malah-malah kita.
Walaupun kemarin malam Ingleb aku tak bisa tidur sampai jam 1 bunyi petasan. Sebenarnya hati mak malah tak bisa malah. Macam mana nak malah? Saya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah malah. Ya? Nah, kok cek Islam insyaallah tak malah-malah. Ya, insyaallah Islam tak malah-malah. Kalaupun memang malah itu Pak LT. Nah, tak bisa tidak ya. Nah, itu biasa saja ya. Jadi insya Allah kita mantapkan niat ibadah kita kepada Allah, mantapkan niat ngaji kita ini karena Allah, dan mantapkan seluruh apapun yang kita lakukan karena Allah. Ini bagian dari hadis yang nomor 37, bahwa sebenarnya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini adalah hadis qudsi. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pentingnya niat, saya persilahkan sebelum kita tutup majelis ini. Ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada kayaknya ya? Hah? Ada yang mau ditanyakan? Pulang dari materi ini tidak apa-apa. Apa yang nyerempet-nyerempet apa? Pak Hafiz sebenarnya Oh gitu ya. Baik. Silakan diminum Bapak. Ya, silakan diminum. Bismillah. Kayaknya enggak puasa. Saya enggak puasa hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Nurul Badri dan majelis ilmu subuh pagi hari ini. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, antara niat dengan nazar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antara niat dengan nazar. Kalau niat intermezzo juga. Monggo. Niat dengan nazar. Siap, ya. Jadi kalau nazar kan apabila saya dapat rezeki ini akan membelikan ini. Nah. Tapi duitnya udah dapat belum juga, berarti itu nazar. Tapi niat, jadi antara niat dengan nazar itu ya Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sederhana ya, antara niat dengan nazar. Saya kalau ingat nazar ini ketawa terus, Pak Mukhlis. Dulu ada cerita orang naik pesawat, Pak. Niatnya naik pesawat. Tiba-tiba pesawatnya turbulensi. Goyang ya. Ya kalau di atas itu, di ketinggian 10.000 kaki dari permukaan bumi itu, kalau enggak ingat Allah memang kebangetan sudah Pak. Jadi karena pesawat dalam guncangan keras, dia bernazar, ya Allah, yang penting pesawat ini selamat ya Allah, aku potong sapi ya Allah. Nah, berarti orang Sampang nampaknya nih. Ya, udah ngomong-ngomong sapi deh. Tak lama kemudian pesawat ini aman. Alhamdulillah ya Allah, saya pasti potong kambing ya Allah, gitu kan. Ya pertamanya kan sapi ini. Ya Allah, nanti yang penting pesawat ini selamat ya Allah, saya potong sapi. Alhamdulillah didengar. Udara sudah mulai agak nyaman. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya pasti potong kambing ya Allah, katanya kan. Tak lama kemudian turun lagi. Ya Allah, ayam ya Allah, katanya kan. Sekali mendarat, pasti saya beli telur ya Allah. Awalnya itu sapi, turun kambing jadi ayam, lama-lama jadi telur ayam. Ya manusia itu ya seperti itu, punya kecenderungan untuk lupa janjinya kepada Allah. Bagaimana kaitannya antara niat dengan nazar? Nazar itu bukan perkara sunnah, tetapi boleh. Karena itu juga para nabi-nabi terdahulu pernah bernazar. Ya, Nabi Ibrahim pernah bernazar, Nabi Zakaria pernah bernazar,
Nah, bagaimana hukumnya? Nazar itu boleh, tetapi ketika nazarnya sudah sampai, ketika apa yang diniatkan itu sudah sampai, maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Tetapi tidak boleh sembarangan nazar, karena lama-lama kalau nazar itu kita suka lupa. Nah, ya. Nah, jadi misalnya Ustadz Mukhtarul, ya Allah, kalau bisnis saya lancar, ya Allah, saya bernazar menikah lagi, ya Allah. Misalnya, itu kan nazar. Nah, oh, nampaknya istrinya dengar nih. Lah, ya misalnya Ustadz Mukhlis sama niatnya, ya Allah, yang penting bisnis sepeda motor saya lancar, ya Allah. Nanti saya bisnis mobil, ya Allah, saya nambah juga, ya Allah, nambah motor, bukan nambah yang lain, Pak Mukhlis. Ya. Nah, ini yang penting. Nah, niat itu jangan sampai niatnya ini berubah. Karena apapun yang berkaitan dalam hidup kita, bahkan dalam hal yang paling penting masalah ibadah, baik ibadah itu sifatnya mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Ya mulai dari salat, zakat, haji, puasa. Ya niatnya ya jangan bergeser. Nah, ada ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak termasuk kepada ibadah yang tadi, termasuklah seperti ibadah-ibadah yang lain. Nah, jangan sampai niat daripada ibadah ini, wah, bagaimana? Tapi nanti kan di pertengahan bisa berubah. Saya di pertengahan orang berniat bisa berubah. Ya bisa saja niatnya berubah. Tetapi insya Allah, Allah lebih mengetahui apa yang dimaksud oleh seseorang. Nah, oleh karenanya, niat itu menjadi semacam pendorong. Oh iya, saya sudah berniat lillahi ta'ala. Niat saya semata-mata karena Allah. Maka karena saya meniatkan ini karena Allah, apapun yang saya lakukan harus sempurna karena Allah. Nah, saya berniat kemarin begini, tapi kok begini? Ya namanya manusia. Namanya manusia, kemungkinan untuk berubah dari niat awalnya itu bisa saja terjadi. Nah, bagaimana mempertahankan niat? Makanya ketika sudah meniatkan itu lillahi ta'ala, berbeda dengan kan ada yang mengatakan begini, oh contoh sholat, ya niat itu tidak perlu dilafadzkan misalnya. Ada ya, cukup nyampe di masjid berdiri Allahu Akbar. Kalau dalam fikih itu kan ada perbedaan. Ada, kalau dalam rukun sholat itu ada berdiri dulu baru niat, ada niat dulu baru berdiri. Itu berbeda sedikit. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu tidak dilafadzkan. Yang mengatakan tidak dilafadzkan ada. Tetapi mazhab Syafi'i melafadzkan niat. Mazhab Syafi'i melafadzkan niat. Ada yang mengatakan wah mazhab Syafi'i tidak melafadzkan niat. Enggak, berarti dia baca kitab kebalik. Ya. Jadi pentingnya menjaga niat. Kalau nadar, ya, kalau niat itu ke dalam ibadah itu masuk kepada rukun dalam mazhab Syafi'i. Nah, sementara di luar itu, kalau nadar itu, nadar yang tadi yang dimaksud itu boleh. Ya, boleh untuk bernadar. Tetapi kalau seandainya nadarnya sudah kesampaian, wajib, karena itu merupakan janji. Nah, janji ya harus dipenuhi. Seperti itu, Pak Mukhlis. Ya, wah, ini udah kode nampaknya nih. Suruh berhenti nih. Nah, ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan? Sudah tidak ada? Sudah. Oh, boleh. Pak, aku bikinnya janji dengan utang, Pak. Hah? Aku bikinnya janji dengan utang. Bapak janji ngutangan saya kah, Pak? Kan dulu saya basicnya di sini, Pak. Ah. Uangnya udah mati, bawa kayak tadi.